Agustinustia dengan 3 digit MPM akhir 027 dari kelompok 7 PMTUK. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Lesa Pegalia dengan 3 digit MPM terakhir 147 dari kelompok 7. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Syawal Adiansyah dengan 3 digit NPM akhir 149. Halo, perkenalkan nama saya Deswita Delia Fitri dengan 3 digit NPM terakhir 151. Halo, perkenalkan nama saya Desi Yuliastri dengan 3 digit NPM terakhir 157. Halo, perkenalkan nama aku Erin Anidia dengan 3 digit NPM akhir 265 dari kelompok 7. Perkenalkan, saya Fahmi Idris dengan 3 digit NPM akhir 283 dari kelompok 7. Berikut merupakan video penugasan produksi manajemen ternak unggas komersil kelompok kami. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai persiapan kandang close house sebelum datangnya DOC layer. Jadi persiapan kandang sebelum datangnya DOC ini sangat penting karena akan berpengaruh besar terhadap keberlangsungan hidup ayam sampai masa produksi. Nah, untuk persiapan yang pertama yaitu persiapan kandang dan kebersihan kandang. Di sini terlihat yaitu kandang baterai dengan model lama yaitu model Gates N dengan 3 tingkatan. Nah, dan untuk persiapan sanitasi yang pertama kita menyiapkan koran sebagai alas. Koran ini memiliki 7 lapisan. Jadi nantinya ketika DOC ini telah menempati kandang akan dicabut satu persatu sampai hari ke-7. Tujuannya pemasangan koran ini yang pertama menjaga ayam agar tidak terperosok ke bawah. Yang kedua membantu ayam mengenalkan pakan pertama karena tidak akan langsung dikasih pakan di talang atau tempat pakan langsung. Jadi nantinya ayam akan makan di koran terlebih dahulu sampai usia 3 hari baru setelah itu dikasih pakan di talang. Persiapan yang kedua yaitu alas berbahan plastik. Jadi alas ini digunakan ketika koran sudah tidak ada dan fungsinya supaya ayam tidak kaget dan menjaga ayam agar tidak terperosok. Nah, alas ini bisa digunakan sampai 2 minggu. Barulah setelah itu dicopot dan menggunakan alas kandangnya langsung. Persiapan yang ketiga yaitu menyiapkan pencahayaan. Nah, pencahayaan ini juga sangat penting. Jadi dalam ayam layer prinsip pencahayaannya yaitu adalah tidak menambah pencahayaan selama fase pulet dan tidak mengurangi pencahayaan selama fase produksi. Jadi persiapan pencahayaan ini pada masa starter yaitu umur 0 sampai 6 minggu ayam diberikan pencahayaan dengan intensitas paling tinggi 20 sampai 40 lux dan waktu paling lama khususnya saat brooding yaitu 21 sampai 24 jam. Tujuannya untuk memudahkan anak ayam mengenali tempat ransum dan air minum sehingga merangsang aktivitas makan dan memacu pertumbuhan. Yang selanjutnya yaitu persiapan menyiapkan pemanas. Nah, untuk di kandang ini menggunakan 2 pemanas yaitu yang pertama pemanas heater berbahan baku solar dan yang kedua pemanas gasolek. Nah, pemanas heater ini disalurkan dengan penyaluran berbahan plastik yang besar ini dan dilubangi di 4 titik supaya pendistribusian panasnya merata. Nah, namun tetap ketika perataan suhu di kandang kurang baik,
akan dibantu oleh pemanas gas olek. Untuk selanjutnya yaitu menyiapkan hopper. Hopper ini merupakan pemberian pakan otomatis supaya mengefisiensikan waktu. Menyiapkan tempat minum, atau di sini di kandang ini menggunakan tempat minum nipple. Nah, selanjutnya untuk persiapan yang terakhir yaitu menyiapkan controller atau kipas. Jadi pastikan kipas yang digunakan menggunakan kipas yang bagus supaya aliran udara di dalam kandang berlangsung dengan baik. Menurut pemaparan si peternak di kandang ini menggunakan controller yaitu Tentron 616. Nah, juga si pemilik bilang untuk kipas di bagian belakang dilengkapi dengan inverter. Jadi memiliki kelebihan yaitu penggunaan kipas pada masa brooding bisa disesuaikan. Misalkan mau berapa persen nyala kipasnya tergantung kebutuhan kecepatan anginnya. Nah, mungkin sekian beberapa persiapan kandang close house yang harus dipersiapkan sebelum datangnya DOC layer. Dari berbagai jenis kandang yang umum digunakan oleh peternak, itu ada beberapa yang memiliki keunggulan lebih baik. Salah satunya yaitu kandang closed house. Closed house merupakan kandang dengan sistem tertutup yang dapat diatur suhu, kelembapan, sirkulasi udara, dan juga kadar zat aktif dengan sedemikian rupa agar membuat kondisi dalam kandang bisa sesuai dengan yang diharapkan oleh peternak. Pada masa awal pemeliharaan atau masa starter, ayam membutuhkan suhu kandang pada kisaran 30-33 derajat Celcius. Kandang closed house pada video ini memiliki kapasitas 30.000 ekor dengan sistem baby box dengan 2 row dan 4 pier. Untuk tempat makan, masih menggunakan piringan yang diletakkan di dalam kandang dan tempat minum menggunakan nipple drinker dengan kapasitas 50 ekor per box. Di bagian belakangnya ada 8 exhaust fan dengan menggunakan 40% inverter dengan suhu 31 derajat Celcius. Untuk instalasi airnya menggunakan dosatron. Lalu untuk pemanasnya menggunakan super saver yang dihadapkan ke depan supaya memantulkan panas yang merata hingga ke belakang. Kelanjutan dari masa starter adalah masa grower, yang merupakan masa perkembangan sel-sel organ tubuh. Ayam petelur fase grower adalah ayam petelur yang berumur 6-18 minggu. Fase ini terbagi ke dalam kelompok umur 6-10 minggu atau biasa disebut fase awal grower, serta pada umur 10-18 minggu sering disebut dengan fase developer. Pertumbuhan pada fase ini akan melambat namun konsumsi pakan terus meningkat. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian kandungan nutrisi pada pakannya, di mana salah satunya yaitu dengan mengurangi kandungan protein. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi kegemukan yang akan menghambat proses saat pertama kali bertelur. Di samping itu, pengurangan kandungan protein seiring dengan melambatnya pertumbuhan dilakukan untuk efisiensi biaya pakan. Ayam pada fase ini membutuhkan kepadatan kandang yang sesuai untuk menjamin semua ayam mendapat kesempatan yang sama untuk mendapat ransum, air minum, dan oksigen, sehingga pertumbuhan ayam petelur fase grower seragam. Kandang yang terlalu padat akan meningkatkan kompetisi dalam mendapatkan ransum, air minum, maupun oksigen. Kompetisi ini akan memunculkan ayam yang kalah dan menang, sehingga pertumbuhannya menjadi tidak seragam dan organ reproduksi akan terganggu. Selanjutnya yaitu ada ayam petelur fase layar, yaitu ayam dewasa yang sedang menjalani masa bertelur atau berproduksi. Lama masa produksi ayam petelur yaitu 80 hingga 90 minggu. Produksi akan meningkat pada saat ayam berumur 22 minggu dan mencapai puncaknya pada umur 28 hingga 30 minggu. Produksi telur pada fase liar ini sangat tergantung pada kualitas dan jumlah pakan yang disajikan, terlebih pada 2 bulan pertama masa produksi. Jumlah pakan yang harus diberikan pada setiap ekor ayam per hari adalah 110 hingga 120 gram yang diberikan 2 kali. Jumlah pakan yang mampu dihabiskan oleh ayam sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yaitu
kondisi lingkungan, bobot badan ayam, dan juga jumlah rata-rata produksi telur serta kualitas pakan. Bentuk fisik ransum yang biasa diberikan pada fase bertelur biasanya dalam bentuk campuran bentuk tepung dan biji-bijian, bentuk tepung atau mesh yang biasanya digunakan untuk tempat ransum yang menggunakan mesin otomatis. Lalu ada bentuk pelet dan juga crumble. Nah, penggantian ransum fase pertumbuhan oleh ransum layar umumnya diberikan setelah ayam tersebut mencapai produksi 5%. Selama fase produksi, sebaiknya dalam kandang pemeliharaan diberikan cahaya rata-rata 16 jam per hari, dan cahaya tambahan ini bisa menggunakan cahaya lampu yang tujuannya untuk membantu meningkatkan produksi telur. Lalu penyakit yang terjadi pada ternak ayam umumnya timbul bila keadaan pemeliharaan kurang baik, kondisi kandang yang tidak memenuhi syarat kesehatan, disertai pemberian ransum yang kurang sempurna. Untuk menjaga agar ayam yang dipelihara tetap sehat, upaya-upaya yang dilakukan dengan melalui sanitasi dan tata laksana pemeliharaan diantaranya adalah menjaga kondisi litter tetap kering dan bersih, ventilasi kandang yang cukup, tempat pemeliharaan anak ayam terpisah dari ayam dewasa, pemberian ransum yang kualitasnya baik dan juga kuantitasnya cukup, lalu ayam yang sakit harus segera dipisahkan dan ditempatkan pada kandang khusus atau karantina. Lalu air minum yang diberikan juga harus bersih dan setiap akan mengganti air, tempatnya harus dibersihkan dulu. Selain itu, sering juga dijumpai ayam tersebut terserang penyakit unggas menular yang ganas, misalnya penyakit tetel atau ND, Coryza, IB, EDS, dan lainnya. Untuk mencegah penyakit seperti ini, biasanya dilakukan dengan melalui vaksinasi, dan jenis penyakit unggas yang menular ini cukup banyak. Vaksinasi dimaksudkan untuk meningkatkan kekebalan tubuh dari ayam agar tidak terserang penyakit yang bersangkutan. Seleksi dan culling pada peternakan ayam dilakukan sepanjang tahun. Yang pertama, pada masa starter, atau ayam yang dikandangkan dipilih yang paling lemah, cacat, atau tidak sehat. Yang kedua, pada masa pertumbuhan, yaitu yang paling lambat tumbuhnya akan dipisahkan. Yang ketiga, pada saat menjelang produksi, yaitu ayam yang lambat dewasa kelamin atau ayam yang tidak mulai bertelur pada umur 30 minggu. Yang keempat, yang tidak sehat dan tidak efisien pada umur 7-8 bulan produksi. Dan yang kelima, setelah 1 tahun produksi, ayam yang tidak sehat, early molter, slow molter, dan yang banyak lemak pada abdomennya. Culling ini juga sangat diperlukan untuk pemeliharaan ayam petelur karena berguna untuk yang pertama, menjaga produk pada vlog tetap tinggi, yang kedua, mengurangi biaya ransum, yang ketiga, mengurangi penyebaran penyakit, dan yang keempat, menyediakan ruang yang lebih luas. Ayam petelur yang baik dapat dilihat dari yang pertama, time of maturity atau dewasa kelamin, yang kedua, rate of production yaitu 220-250 butir per ekor per tahun atau lebih, dan yang ketiga, konsistensi produksi pada umur 12-15 bulan. Culling juga perlu dilakukan jika rata-rata produksi pada suatu vlog kurang dari 200 butir per ekor per tahun. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pencatatan atau recording pada peternakan layer closed house. Di mana pada video ini saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian recording, kemudian pentingnya dalam menyimpan recording, dan yang terakhir adalah tipe dari pencatatan atau recording. Recording atau pencatatan merupakan catatan segala kejadian mengenai ternak yang dipelihara yang dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang objektif didasarkan pada fakta sehingga keputusan yang dibuat merupakan keputusan yang baik. Dan pencatatan itu harus simpel, sistematik, dan juga komplit atau lengkap. Manfaat dari recording atau pencatatan ialah memudahkan pengenalan terhadap ternak, memudahkan dalam melakukan penanganan, perawatan, dan pengobatan pada ternak, memudahkan manajemen pemeliharaan terutama jika ternak membutuhkan perlakuan khusus, menghindari dan mengurangi kesalahan manajemen pemeliharaan, pengobatan, pemberian pakan, serta produksi, dan memudahkan dalam melakukan seleksi ternak. Macam pencatatan yang pertama adalah disease and treatment records, di mana diperlukan pencatatan terhadap penyakit agar peternak dapat mengetahui penanganan dan pengobatan yang harus diberikan kepada ternak tersebut, dan peternak juga dapat mengetahui apakah ternak tersebut membutuhkan perlakuan khusus atau tidak. Untuk yang selanjutnya ialah mengenai egg records. Tujuannya adalah untuk mengetahui produksi telur pada peternakan tersebut, supaya memudahkan peternak untuk melakukan manajemen pada peternakan tersebut dan juga mengurangi kesalahan atau mengetahui hambatan pada produksi telur yang terjadi di peternakan tersebut, serta menjadikan pekerjaan lebih efektif dan juga efisien.
Nah, untuk yang selanjutnya adalah financial records. Nah, tujuannya adalah agar peternak dapat melakukan pengendalian biaya, pengelolaan risiko, perencanaan keuangan, pengukuran kinerja, serta pengelolaan aset pada peternakan layer tersebut. Kemudian ada pula yang dinamakan dengan stock records, di mana tujuan dari stock records ini agar peternak dapat mengetahui ketersediaan dari pakan, kemudian obat-obatan, vitamin, suplemen, dan lainnya untuk diberikan kepada ternak tersebut. Selanjutnya adalah mortality records, di mana mortality records ini penting untuk peternak agar dapat mengetahui penyebab dari kematian tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai evaluasi bagi peternak serta mengetahui penanganan yang tepat untuk diberikan pada peternak tersebut supaya kejadian tersebut tidak terjadi ke depannya. Dan pencatatan pada kematian ternak ini merupakan salah satu cara efektif juga dalam meningkatkan reproduksi ternak. Berdasarkan dengan penjelasan sebelumnya bahwa banyak sekali manfaat dari recording ternak ini, maka dari itu peternak perlu melakukan pencatatan.